Negara paling penuh dosa, tahun 2025, 15 sisi gelap Dubai yang akan membuatmu terdiam tak berkata-kata. Dokumenter 1. Nomor 1. Negara paling mewah di dunia yang pernah nyaris bangkrut, Dubai. Sering dipuji sebagai keajaiban abad ke-21. Kota ini bangkit dari hamparan pasir gurun yang tandus menjadi simbol kemewahan yang berkilau, tempat jalanan dipenuhi supercar yang memantulkan cahaya dan gedung-gedung pencakar langit menembus awan. Namun, di balik fasad gemerlap ini, ada kenyataan yang jarang diakui. Kemakmuran Dubai tidak pernah dibangun dari minyak, melainkan dari utang yang mencengangkan dan spekulasi finansial berisiko tinggi. Bahkan di masa kejayaannya, minyak menyumbang kurang dari 5% dari produk domestik bruto, jauh lebih kecil dibanding pemasukan dari pariwisata dan sektor jasa. Mesin sesungguhnya dari ekonomi Dubai bergerak lewat properti, pariwisata, keuangan, dan gelombang investasi asing yang datang tanpa henti. Landmark bernilai miliaran dolar seperti Palm Jumeirah, Downtown Dubai, dan Pelabuhan Jebel Ali didanai melalui pinjaman internasional serta obligasi yang dijamin pemerintah. Pada tahun 2023 saja, utang publik Dubai melampaui 60 miliar dolar. Kira-kira setara dengan seluruh perekonomian negara bagian Kansas di Amerika Serikat. Pada tahun 2009, kilau itu hampir retak ketika Dubai berdiri di tepi kebangkrutan dengan utang sebesar 20 miliar dolar. Sampai Abu Dhabi yang kaya minyak turun tangan dengan dana talangan besar demi mempertahankan ilusi kota yang tak mungkin jatuh. Di bawah gemerlap Burj Khalifa dan pulau-pulau bak kartu pos, puluhan ribu pekerja dari Asia Selatan menanggung kondisi keras dan upah minim, tinggal di hunian seadanya, jauh dari kawasan elit yang mereka bangun. Dubai mungkin dirayakan sebagai kota yang bangkit dari pasir, tetapi di balik legenda itu tersembunyi sebuah imperium yang ditopang pinjaman, risiko, dan perjuangan manusia, sebuah mimpi gurun yang bercahaya di bawah lampu pinjaman. Nomor 2. Mimpi emas sang kupu-kupu malam. Saat malam turun di Dubai, kota yang benar-benar berbeda terbangun, sebuah dunia yang tersembunyi di balik cakrawala yang berkilau. Di belakang menara kaca yang tampak sempurna, ada realitas sunyi dan gelap tentang kupu-kupu malam. Perempuan yang dulu percaya mereka sedang melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Mereka datang dari negara-negara miskin di Asia dan Afrika, tertarik oleh janji pekerjaan hotel atau pariwisata, namun justru terjebak dalam lingkaran tipu daya dan kendali. Banyak yang dibebani biaya besar oleh agen perekrutan. Paspornya diambil begitu tiba, lalu dipaksa bekerja tanpa henti untuk melunasi utang yang mencekik. Pada siang hari, Dubai bersinar bak Las Vegas di tengah gurun. Namun pada malam hari, di balik lampu yang sama, ribuan perempuan menjalani hidup tanpa suara, melayani di bar-bar tersembunyi atau apartemen mewah untuk kalangan elit. Di kawasan seperti Deira dan Marina, pesta-pesta rahasia berlangsung dengan orang asing kaya yang dilindungi keamanan pribadi, membuat semua itu nyaris tak terlihat oleh orang luar. Beberapa perempuan putus asa dan kelahan mengejar calon pelanggan di dalam lift, menggantungkan hidup pada peluang sekecil apapun. Yang paling mengejutkan, semua ini terjadi di jantung kota yang diatur oleh hukum Islam yang ketat, namun hampir tak ada yang membicarakannya. Citra Dubai sebagai surga yang sempurna tetap utuh, menyembunyikan begitu banyak jiwa yang terlupakan. Bukti nyata sisi gelap kemakmuran yang dunia memilih untuk tidak melihat. Nomor 3. Kuburan supercar. Tidak ada tempat lain di bumi yang memiliki ratusan Ferrari, Lamborghini, dan Rolls-Royce terbengkalai berkilau di bawah matahari gurun seperti Dubai. Di luar, kota ini memanjakan mata dengan pemandangan supercar berbaris di depan hotel bintang 5. Namun di balik itu tersembunyi kuburan logam yang luas, tempat mimpi kemewahan dan kecepatan membusuk menjadi peninggalan sunyi. Beberapa area parkir bahkan dijuluki dengan nada menyindir sebagai pemakaman $1 juta. Karena nilai gabungan mobil-mobil yang ditinggalkan sering kali melampaui $100 juta Amerika Serikat. Setiap tahun, lebih dari 3.000 supercar, McLaren, Bugatti, bahkan Porsche yang masih baru ditinggalkan begitu saja. Penyebabnya mengejutkan dan sangat khas Dubai. Di sini, kebangkrutan bukan sekadar jatuh secara finansial, melainkan sebuah tindak pidana. Pemilik bisnis yang tak mampu membayar utang dapat menghadapi tuntutan, penyitaan aset, dan kemungkinan hukuman penjara. Maka ketika keberuntungan runtuh, banyak orang memilih kabur daripada menanggung malu. Melarikan diri semalam, meninggalkan kunci mobil di kontak, paspor di laci mobil, dan mimpi mereka di gerbang bandara. Ironisnya, banyak dari mobil-mobil itu masih tampak mulus. Bodinya mengilap, memantulkan sengatan matahari,
saat terparkir berderet panjang di tempat penahanan polisi. Mereka berdiri seperti peringatan yang menghantui. Bahkan di kota yang dinobatkan sebagai salah satu yang terkaya di dunia, jarak antara kejayaan dan kehancuran rapuh seperti pasir gurun di bawahnya. Supercar yang ditinggalkan itu kini menjadi metafora sempurna bagi Dubai, sebuah tempat di mana ambisi dan risiko selalu melaju berdampingan. Nomor 4. Paspor kelas atas. Di banyak tempat, orang mengajak anjing mereka jalan-jalan untuk bersantai. Namun di Dubai, pemandangan sebuah Lamborghini melaju dengan anak singa duduk di kursi penumpang telah menjadi simbol status yang aneh. Bagi kalangan super kaya, memelihara anak singa, harimau, atau macan tutul bukan sekadar hobi, melainkan deklarasi kekuasaan yang dipamerkan ke publik. Seekor anak singa bisa berharga sekitar $50.000, dan foto berpos dengannya sering meraih jutaan penayangan di internet, seolah menjadi tiket emas untuk masuk ke lingkaran elit kota ini. Di Instagram, gambar singa bersantai di dalam Rolls-Royce, atau anak harimau rebahan di sofa berlapis emas tersebar di mana-mana. Namun, ketika hewan-hewan eksotis ini tumbuh, naluri liarnya muncul kembali. Banyak yang akhirnya ditelantarkan di gurun, atau dikurung di peternakan rahasia di pinggiran Dubai, dalam kondisi sempit dan keras. Meski pemerintah secara resmi melarang kepemilikan pribadi satwa liar pada tahun 2017, praktik ini tetap berlangsung, tersembunyi di balik dinding villa-villa mewah milik kaum kaya. Lembaga pengawas internasional kini mencantumkan Dubai sebagai salah satu pusat yang pertumbuhannya paling cepat di dunia untuk perdagangan satwa liar ilegal. Jalur penyelundupan yang membawa anak harimau dan anak singa dari Afrika serta Asia Selatan ke Timur Tengah masih beroperasi diam-diam melalui transaksi pribadi dan jaringan daring terenkripsi. Jika Anda percaya singa seharusnya hidup di savana Afrika, bukan menumpang mobil super, kemungkinan besar Anda berpikir seperti kebanyakan orang di dunia. Nomor 5. Negara di mana Anda terus diawasi saat Anda berkunjung ke Dubai, bersiaplah menghadapi aturan yang begitu ketat, sampai tindakan paling kecil pun bisa membuat Anda merugi. Di kota gedung pencakar langit berlapis emas dan pusat perbelanjaan raksasa ini, kontrol adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan sekadar meneguk air pun bisa berujung denda. Banyak pengunjung pertama kali tidak menyadari bahwa jaringan pengawasan Dubai yang sangat luas memantau hampir setiap sudut kehidupan publik. Kamera ada di mana-mana, dan pelanggaran sekecil apapun bisa langsung terdeteksi. Makan atau minum di metro, bus, atau di area stasiun benar-benar dilarang. Di bawah panas gurun 43 derajat, satu tegukan air di transportasi umum bisa membuat Anda didenda 100 dirham, sekitar $27 Amerika Serikat. Pihak berwenang mengatakan aturan ini dibuat untuk menjaga kebersihan kota dan citra futuristiknya. Layar-layar di stasiun metro rutin menampilkan pengingat. Tidak boleh camilan, tidak boleh permen karet, tidak boleh gelas kopi. Namun saat Ramadan, disiplin semakin diperketat. Makan atau minum di tempat umum pada siang hari dianggap sebagai pelanggaran agama, yang bisa dihukum denda besar atau bahkan penjara jangka pendek. Hotel dan resort diam-diam menyesuaikan diri dengan menyediakan area makan tertutup tirai bagi tamu non-muslim agar mereka dapat makan tanpa melanggar hukum setempat. Di Dubai, bahkan segelas air memiliki bobot budaya, pengingat bahwa di kota yang memukau ini, ketertiban, iman, dan citra berada di atas segalanya. Nomor 6. Kota Kesedihan. Di balik menara-menara Dubai yang berkilau dan pusat perbelanjaan yang mewah, tersembunyi sebuah dunia yang hampir tidak pernah dilihat wisatawan. Sebuah tempat bernama Sonipur. Namanya yang diambil dari bahasa Hindi berarti kota emas, namun di sini tidak ada emas. Permukiman ini dibangun dari keringat dan air mata lebih dari 150.000 pekerja migran dari India, Pakistan, Bangladesh, dan Filipina, para pria yang datang mengejar mimpi kemakmuran, tetapi akhirnya justru membangun kekayaan milik orang lain. Berbanding terbalik dengan kemegahan Burj Khalifa, Sonipur adalah labirin asrama sempit yang berdempetan. 6 pria sering berbagi satu kamar yang pengap, di mana suhu bisa melampaui 50 derajat, dan pendingin udara yang lemah hampir tidak memberi kelegaan. Mereka bekerja hingga 12 jam sehari, dengan penghasilan sekitar 800 dirham, hanya sekitar $200 per bulan. Sebagian besar pendapatan itu dikirim pulang, menyisakan mereka uang yang pas-pasan untuk bertahan hidup. Makan siang seringkali hanya nasi, kacang-kacangan, dan air, menu yang sama, diulang bertahun-tahun. Saat pertama datang, para pekerja ini dijanjikan tempat tinggal yang bersih, pekerjaan yang stabil, dan layanan kesehatan.
Tetapi kenyataan segera mengkhianati mereka. Paspor disita, gaji ditunda berbulan-bulan, dan kebebasan dibatasi di dalam tembok kamp pekerja. Banyak yang bekerja di bawah terik matahari gurun yang membakar, membangun hotel-hotel mewah yang bahkan tidak akan pernah diizinkan mereka masuki. Sonipur, yang ironisnya dijuluki kota emas, adalah tempat di mana begitu banyak mimpi larut menjadi panas dan debu. Mungkin tidak muncul di peta manapun, tetapi tempat ini berdiri sebagai fondasi sejati Dubai. Sebuah kerajaan yang diam-diam dibangun di atas punggung mereka yang tak terlihat. Nomor 7. Kebenaran tersembunyi di balik kemewahan yang memukau. Burj Khalifa berdiri sebagai kebanggaan Dubai, simbol ambisi manusia yang menjulang setinggi 2.717 kaki di atas gurun, menembus awan seperti ombak baja. Namun di balik tontonan megah ini, tersimpan kenyataan yang jarang terdengar. Meski menara ini memiliki lebih dari 200 lantai, hanya sekitar 160 yang benar-benar digunakan. Sisanya adalah rangka baja kosong di bagian atas, dibangun lebih demi ketenaran daripada fungsi. Walaupun dikenal sebagai alamat paling mewah di dunia, kurang dari 20% dari total ruang Burj Khalifa yang benar-benar ditempati. Ratusan apartemen elit tetap kosong karena biaya perawatan dan utilitas yang luar biasa tinggi, mencapai ribuan dolar setiap bulan. Yang lebih mengejutkan lagi, mahakarya bernilai 1,5 miliar dolar ini tidak memiliki sistem pembuangan limbah langsung. Setiap hari, puluhan truk mengantre di sekitar gedung untuk mengangkut lebih dari 15 ton limbah ke berbagai penjuru kota. Sebuah kenyataan yang benar-benar mengejutkan untuk tempat yang menyebut dirinya kota masa depan. Di Dubai, kamu bisa tinggal di apartemen senilai 50 juta dolar yang menyentuh awan, tetapi limbahmu masih harus diangkut dengan truk melewati jalanan di bawah. Tulis komentar juga kalau kamu merasa Dubai seharusnya menyelesaikan infrastrukturnya dulu sebelum bermimpi membangun gedung pencakar langit berikutnya. Nomor 8. Ilusi kemewahan Dubai pernah dipuji sebagai kota dengan pertumbuhan tercepat di bumi. Namun setelah lebih dari 2 dekade pembangunan yang tak kenal henti, garis langit penuh menara berkilau itu justru menyembunyikan sebuah kenyataan pahit. Ribuan apartemen mewah berdiri kosong, terbengkalai di tengah hutan kaca. Laporan menunjukkan bahwa lebih dari 30% gedung pencakar langit Dubai masih tidak dihuni. Monumen sunyi dalam permainan spekulasi properti global berskala besar. Bagi banyak orang super kaya, membeli apartemen di Dubai bukanlah untuk ditinggali atau disewakan, melainkan untuk menyimpan kekayaan, seperti mengoleksi jam tangan mewah atau menyamarkan transaksi keuangan yang sulit dilacak. Sebagian menara bahkan tidak pernah benar-benar hidup sejak selesai dibangun. Gedung bernilai jutaan dolar berdiri seperti monumen hantu di berbagai sudut kota, terutama di kawasan seperti Business Bay dan Dubai Marina. Dari jendela pesawat saat malam hari, Dubai terlihat seperti galaksi cahaya yang gemerlap. Namun, banyak dari jendela itu sebenarnya hanya menerangi kehampaan. Tulis komentar nomor 6 jika kamu percaya bahwa membangun tanpa henti hanya untuk memamerkan kekayaan adalah salah satu ilusi terbesar masyarakat modern. Nomor 9. Palm JRA, keajaiban yang perlahan tenggelam. Palm Jumeirah, pulau buatan paling ikonik di dunia yang berbentuk pohon palem, sejak lama berdiri sebagai lambang memukau dari ambisi, kekayaan, dan inovasi Dubai. Dari atas, pulau ini terlihat seperti karya seni sempurna. Villa bernilai jutaan dolar tersusun seperti daun emas dikelilingi air biru kehijauan Teluk Persia. Namun di balik keindahan yang menakjubkan itu, ada kebenaran yang mengkhawatirkan. Pulau ini perlahan-lahan tenggelam. Menurut para ahli geologi, Palm Jumeirah mengalami penurunan permukaan tanah dengan laju rata-rata sekitar 0,2 inci atau 5 mm per tahun. Pembangunannya mengganggu aliran air alami, memicu erosi pantai, dan membuat perairan yang dulu jernih menjadi keruh. Lebih dari 70% terumbu karang serta padang lamun di sekitar pulau ini telah menghilang sejak proyeknya selesai, menjadi korban perubahan sedimen dan polusi. Saat ini, biaya pemeliharaan jauh melampaui keuntungan dari pariwisata. Para pemilik villa menghabiskan ratusan ribu dolar setiap tahun untuk menstabilkan tanah dan mencegah pasir tersapu pergi. Apa yang dulu dipuja sebagai kemenangan teknik modern, kini berubah menjadi pengingat mahal tentang manusia yang melampaui batas. Sebuah monumen tentang harga yang harus dibayar ketika kita menantang alam demi prestis. Tulis komentar nomor 4 jika kamu percaya bahwa beberapa keajaiban lebih baik tetap menjadi milik alam, bukan dipaksa hadir oleh tangan manusia. Nomor 10. Surga yang hanya untuk kaum beruntung.
Di banyak negara, masa muda identik dengan utang kuliah, perjuangan membayar sewa, dan tekanan kerja yang tiada henti. Namun di Dubai muncul generasi yang sangat berbeda, generasi yang disponsori untuk sukses. Bagi warga negara Emirat, hidup dimulai dengan privilege. Pemerintah menanggung penuh biaya pendidikan mereka, baik belajar di dalam negeri maupun di universitas elit seperti Harvard atau Oxford. Selain itu, mereka menerima tunjangan hidup tahunan, bahkan tiket pesawat pulang untuk liburan musim panas. Ketika menikah, setiap pasangan dihadiahi sebuah villa, seringkali bernilai lebih dari $400.000, ditambah bonus uang tunai pernikahan yang besar. Kehidupan sehari-hari mereka pun sangat dimanjakan. Sopir pribadi, koki, dan tukang kebun, kebanyakan pekerja migran berupah rendah dari Asia Selatan, menangani hampir semua kebutuhan. Dengan subsidi semacam ini, banyak anak muda Emirat tidak perlu bekerja untuk mempertahankan hidup yang serba berlimpah, mulai dari mobil mewah hingga liburan tropis ke Maladewa. Namun, kemakmuran ini membawa harga yang sunyi. Banyak anak muda tumbuh terlindungi dari kesulitan, tanpa pernah merasakan pekerjaan sungguhan atau tekanan finansial. Studi menunjukkan bahwa produktivitas sektor publik di Dubai sekitar 40% lebih rendah daripada rata-rata global. Meski gajinya hampir 2 kali lebih tinggi. Para akademisi mulai menyebut fenomena ini sebagai generasi kaca gurun. Anak muda yang dibentuk oleh kenyamanan tetapi rapuh saat diuji oleh kesulitan. Ketika segalanya diberikan tanpa usaha, kreativitas dan daya tahan perlahan memudar, meninggalkan kilau yang memikat namun tanpa ketangguhan yang menjadi kekuatan sejati. Nomor 11. Kota tanpa jiwa. Budaya Dubai sering digambarkan sebagai tempat di mana apapun bisa terjadi. Sebuah metropolis futuristik yang dibangun dari ambisi dan kekayaan. Namun ada satu hal yang nyaris hilang dari lanskap berkilau ini. Masyarakat lokalnya sendiri. Dari lebih dari 3,6 juta penduduk, sekitar 90% adalah warga asing, menjadikan Dubai salah satu kota dengan jumlah ekspatriat terbanyak di planet ini. Kota ini beroperasi seperti dunia mini. Sopir taksi berasal dari Pakistan, koki dari Filipina, insinyur dari India, dan pelayan restoran dari Kenya. Warga Emirat asli jumlahnya kurang dari 10% dari populasi, dan sebagian besar bekerja di sektor pemerintahan dengan gaji tinggi serta jam kerja yang singkat. Hasilnya adalah sebuah kota yang megah, tetapi dengan budaya asli yang minim, sebuah tempat yang berkembang begitu cepat hingga bahkan penduduk lama pun kesulitan mengenalinya. Inilah paradoks besar Dubai. Pusat global yang memukau dengan cakrawala gedungnya, namun terasa anehnya hampa. Banyak pengunjung menggambarkannya seperti set film raksasa. Mengilap, indah, dan ditata dengan sangat teliti, tetapi tanpa kehangatan atau warisan yang benar-benar nyata. Di atas tanah menjulang menara-menara kaca dan emas, di bawahnya terasa kehampaan, tepat di tempat budaya seharusnya tumbuh. Dubai mungkin menjadi persimpangan bagi para pemimpi dari seluruh dunia, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menemukan rasa memiliki di sini. Nomor 12. Desa hantu paling misterius di Asia. Di tengah hamparan padang gurun Dubai yang luas, terdapat sebuah tempat menyeramkan dan terlupakan bernama Al-Madam. Desa yang seakan hanya ada pada siang hari, lalu menghilang dalam keheningan saat malam tiba. Permukiman yang menghantui ini sering dijuluki kota hantu Dubai, dibangun pada akhir tahun 1970-an sebagai komunitas modern untuk keluarga Bedouin. Kini, tempat itu berdiri terbengkalai. Rumah-rumahnya rapuh, jendela-jendela pecah, dan gundukan pasir menjulang tinggi menelan seluruh ruangan. Tak ada yang benar-benar tahu mengapa para penghuni pergi. Ada yang mengatakan badai pasir yang tak henti-henti dan bukit pasir yang terus berpindah membuat wilayah ini tak lagi layak huni. Yang lain berbisik tentang kisah yang lebih gelap, tentang kekuatan gaib yang membuat keluarga-keluarga pergi begitu saja dalam semalam. Apapun kebenarannya, Al-Madam kini menjadi tujuan yang mencekam bagi para petualang dan fotografer. Di dalam rumah-rumahnya, pasir mengalir lewat ambang pintu, menyelimuti tempat tidur, dan merayap naik di tangga, menciptakan pemandangan surreal seperti mimpi, seolah diambil langsung dari film pasca-apokaliptik. Di bawah terik matahari gurun yang membakar, desa hantu ini tetap bertahan, sunyi, menyeramkan, dan setengah terkubur. Ia menjadi pengingat yang tajam bahwa seberapun megah ambisi manusia, alam pada akhirnya selalu merebut kembali apa yang memang menjadi miliknya. Nomor 13. Kota paling boros di dunia, Dubai dipuja sebagai surga kuliner, tempat Anda bisa menikmati sushi Jepang, daging wagyu Australia, dan kaviar Rusia dalam satu sarapan bintang 5.
Namun di balik meja berlapis emas dan hidangan yang nyaris tak tersentuh, tersembunyi kenyataan yang keras. Sekitar 38% dari seluruh makanan yang diproses setiap hari di Uni Emirat Arab dibuang, nyaris 3,5 miliar dolar per tahun. Saat negara lain berjuang mengurangi pemborosan, Dubai terus membakar uang demi menjaga citranya sebagai simbol kemewahan. Restoran-restoran mengimpor hampir segalanya, dari stroberi Eropa hingga hasil laut Arktik, menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar. Sebuah salad sederhana di Dubai bisa jadi telah menempuh perjalanan lebih jauh daripada penerbangan dari New York ke Los Angeles. Sisi gelapnya, banyak hidangan mahal itu bahkan tidak pernah dimakan. Jika ini terus berlanjut, Dubai mungkin bukan hanya bisa membanggakan gedung-gedung tertinggi di dunia, tetapi juga gunung-gunung sampah makanan tertinggi di planet ini. Nomor 14. Tekanan untuk pamer kekayaan di Dubai, kemewahan bukan sekadar gaya hidup, melainkan standar. Dari mobil yang Anda kendarai hingga kopi yang Anda unggah ke Instagram, semuanya harus tampak berkilau. Di kalangan anak muda elit kota ini, kemewahan telah berubah dari pilihan menjadi tuntutan. Sebuah cara bertahan dalam budaya di mana citra lebih penting daripada kenyataan. Anak muda Emirat dan ekspatriat kaya membeli mobil super, jam tangan Rolex, dan tas Hermes bukan karena kebutuhan, melainkan karena takut terlihat biasa saja di tempat di mana tetangga memarkir Bugatti tepat di depan pintu mereka. Pusat perbelanjaan menjadi panggung, dan media sosial menjadi arena pertempuran merek serta status. Di Dubai, bahkan pelajar sekolah menengah bisa datang dengan Bentley, sementara brunch hari Minggu dapat menghabiskan biaya lebih dari $1.000 per orang, seringkali hanya demi satu unggahan. Survei di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa hampir 45% anak muda membelanjakan uang melebihi penghasilan mereka, dan separuhnya takut dinilai secara sosial jika gagal mempertahankan citra mewah mereka. Para sosiolog menyebutnya sebagai efek fata morgana emas, sebuah kondisi ketika harga diri diukur dari kepemilikan. Di kota di mana segalanya harus bersinar, obsesi terhadap kekayaan telah menjadi beban tak terlihat. Memaksa satu generasi penuh untuk hidup bukan demi diri mereka sendiri, melainkan demi tatapan orang lain. Nomor 15. Kesenjangan kekayaan terdalam di Asia. Di balik gemerlap cakrawala Dubai yang memukau, tersembunyi sebuah kenyataan pahit. Sementara 1% dari populasi hidup dalam kemewahan yang sulit dibayangkan, 99% lainnya menjalani kehidupan penuh perjuangan dan nyaris tak terlihat. Di satu sisi kota, Rolls-Royce dan Bugatti berlapis emas berkilauan di depan pusat perbelanjaan bermuka marmer. Di sisi lain, puluhan ribu pekerja migran berdesakan di asrama logam, tempat suhu melonjak hingga 49 derajat Celcius. Setiap bulan, para pekerja ini hanya memperoleh sekitar $200 hingga $300, upah yang dengan cepat habis karena sebagian besar dikirim pulang untuk menghidupi keluarga di negeri asal. Sementara itu, kalangan super kaya dapat menghabiskan $50.000 hanya untuk satu kali makan malam. Produk domestik bruto per kapita Dubai berada di jajaran tertinggi di dunia, namun sebagian besar kekayaannya dikuasai oleh segelintir elit kecil. Lebih dari 80% penduduk tidak memiliki rumah, tanah, maupun aset pribadi sama sekali. Hasilnya adalah sebuah kota dengan dua wajah yang saling mencerminkan. Satu wajah bersinar dengan menara-menara cahaya, sementara wajah lainnya tersembunyi dalam bayang-bayang kamp kerja yang terlupakan. Dari kejauhan, Dubai tampak seperti mimpi gurun yang sempurna, tetapi dari dekat, kota ini memperlihatkan sebuah visi yang dibangun di atas keringat dan pengorbanan jutaan orang. Jauh dari pandangan para wisatawan, kita baru saja mengungkap 15 sisi gelap kota emas ini. Sebuah bukti bahwa di balik setiap kemewahan, selalu ada kisah yang jarang sekali berani dilihat dunia. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.